Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudari mahasiswa semua. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar coding. Kita sudah masuk ke minggu 11 dan 12 ya. Dan hari ini kita akan lebih lanjut membahas terkait fungsi dalam bahasa C. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang pemrograman modular. Nah, masih ingat ya bahwa kita perlu membagi program-program menjadi fungsi yang kecil-kecil. Apa gunanya? Adalah untuk reliability, reusability, dan maintainability. Nah, minggu ini kita akan lebih detail terkait fungsi ini. Kita akan masuk yang kita sebut sebagai prototype, parameter, sama nilai balik, serta variabel statik sama rekursi. Nah, ini adalah pondasi yang menjadi dasar dari dunia programming, terutama di bahasa pemrograman C. Oke, mari kita lihat peta jalan kita hari ini. Pertama, kita akan bahas terkait konsep dasar fungsi, apa itu fungsi dan komponen-komponennya. Kemudian kita akan bahas terkait parameter dan nilai balik. Di sini kita akan bahas cara fungsi menerima input dan mengembalikan output. Ketiga, kita akan bahas tentang bagaimana pembahasan terkait tugas minggu 11. Ada 3 tugas praktis ya yang bisa kalian kerjakan, termasuk itu ada menghitung total, konversi suhu, sama hitung gaji. Nah, yang keempat kita akan bahas tugas minggu ke-12. Nah, di tugas minggu 12 ini kita akan belajar terkait variabel statik dan eksternal, serta fungsi rekursif yang akan membuka pemikiran baru tentang pemecahan masalah. Nah, rekursif ini dia mirip seperti looping, tapi looping yang tidak terkontrol karena memang susah untuk dikontrol. Nah, seperti apa bentuknya nanti kita akan bahas di tugas minggu ke-12. Nah, adakah saudara-saudari sini yang pernah dengar istilah recursive function atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri? Nah, di bahasa pemrograman kita bisa melakukan itu. Kita bisa memanggil fungsi di dalam dirinya sendiri seperti cermin di depan cermin kayak gitu. Nanti kita akan lihat seperti apa powerfulnya fungsi ini, dan ini butuh kehati-hatian karena sangat rentan untuk terjadi yang namanya infinite recursive namanya. Sama seperti infinite loop ya. Nah, untuk capaian pembelajaran kita minggu ini, kita akan fokus di setelah sesi ini diharapkan saudara-saudari mahasiswa mampu membuat fungsi, menentukan parameternya, dan nilai balik dari fungsi itu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah nyata. Nah, kalau kalian lihat poin-poin di layar ya, ada fungsi itu dia mirip seperti kotak ajaib yang mengerjakan satu tugas tertentu. Sehingga kita bisa membuat program menjadi rapi, mudah dibaca, dan bisa dipakai ulang. Nah, itulah fungsi utama dari fungsi ini, yang juga merupakan bagian dari modular yang kita bahas minggu lalu. Nah, fokus minggu ini adalah pada implementasi teknisnya, bukan hanya konsepnya. Kita akan belajar bagaimana menulis fungsi yang benar, kemudian fungsi yang efisien dan robust. Nah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Kita akan mulai dari membahas apa itu fungsi. Nah, fungsi ini kita bisa anggap dia sebagai kotak yang bekerja sendiri. Nah, konsep dasar fungsi adalah setiap fungsi itu dia punya 3 komponen utama. Pertama, kita punya namanya, nama fungsinya. Kemudian kita punya bahan masuknya, input, sama bahan keluarnya, output. Nah, untuk namanya, ini adalah haruslah sebuah identifier yang deskriptif. Contohnya apa? Seperti tambah, hitung total, atau konversi suhu. Pokoknya dengan nama itu kita bisa tahu apa fungsi dari apa yang dikerjakan oleh si fungsi ini. Yang kedua, setiap fungsi dia bisa memiliki yang kita sebut sebagai parameter atau bahan masuk atau input. Nah, ini adalah data yang diterima oleh fungsi untuk diproses sesuai dengan apa yang dikerjakannya, seperti itu.
Dan yang ketiga, setiap fungsi akan memiliki sebuah output atau nilai keluaran atau nilai balik atau return value. Nah, mirip-mirip ya semuanya, pokoknya ada sesuatu yang dikeluarkan oleh fungsi itu hasil dari pengolahannya. Nah, merupakan output yang dikembalikan ke pemanggil gitu. Siapa yang memanggil fungsi itu? Nah, ini yang diberikan. Ini yang diberikan oleh fungsi itu. Kalau kalian lihat di layar ini, kita ada kotak hijau di tengah-tengah ya. Nah, ini nama kotak ini adalah fungsi. Panah dari sebelah kiri adalah input, panah ke kanan adalah output. Nah, ini adalah abstraction-nya. Jadi kita tidak perlu tahu detail terkait apa yang terjadi di internal dari si fungsi ini. Asal kita tahu inputnya apa dan outputnya apa, serta nama fungsinya, maka kita bisa menggunakan fungsi ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, analoginya seperti mesin itu ya, mesin makanan, vending machine. Nah, kita input uang, kemudian kita pilih minumannya, mau yang mana minumannya, misalnya kita mau minumannya adalah Dr. Pepper misalnya. Kemudian di dalam itu ada proses dia menghitung uangnya, proses dia mengambil minumannya, dan outputnya apa? Minuman kaleng yang sudah ready diminum dan sudah dalam keadaan dingin. Nah, kita tidak perlu tahu bagaimana mesinnya bekerja, asalkan inputnya benar dan outputnya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harapkan seperti itu. Nah, saudara-saudari mahasiswa, di fungsi ini kita mengenal yang kita sebut sebagai prototype. Nah, prototype fungsi ini adalah declaration yang ditulis sebelum main. Sama sepertinya kita mendeklarasikan variabel gitu ya. Kenapa kita perlu mendeklarasikannya? Supaya compiler tahu ada fungsi apa. Nah, tipe parameter apa yang digunakan di fungsi itu, dan return value-nya apa. Sama seperti kita membooking tempat lah, istilahnya seperti itu, supaya compiler tahu bahwa fungsi itu sebenarnya ada. Nah, sintaknya kurang lebih seperti ini. Pertama kita tentukan dulu apa tipe data outputnya. Di sini kita menggunakan float. Kemudian nama fungsinya di sini namanya adalah hitung total, dan parameternya di sini kita menggunakan dua parameter ya. Parameter harga dengan tipe data float dan parameter jumlah dengan tipe data integer. Jangan lupa di akhirnya adalah titik koma, karena ini adalah wajib diisi, artinya kita mengakhiri baris dari program ini. So, mengapa kita perlu prototype? Di bahasa pemrograman C khususnya saudara-saudari mahasiswa, compiler dia akan membaca data dari atas ke bawah. Misalnya kalau main itu memanggil fungsi ini, hitung total. Tapi hitung total didefinisikan di bawah, di bagian bawah sekali di bagian main. Nah, biasanya compiler akan error karena secara teknis compiler belum pernah membaca apa yang disebut sebagai hitung total ini. Nah, compiler tidak akan tahu hitung total itu apa. Makanya sebelum main sebaiknya kita tambahkan dulu prototype supaya compiler tahu bahwa fungsi itu ada sebenarnya, walaupun nanti kita tulis di paling bawah dari codingan kita. Nah, dengan menggunakan prototype di atas itu, compiler tahu, oh ada fungsi hitung total yang menerima float dan int, dan mengembalikan nilainya float juga, meskipun definisi lengkapnya ada di bawahnya. Nah, alternatifnya mungkin bisa kita tulis fungsi lengkap di atas ya, di atas sebelum fungsi main. Tapi tentunya ini akan menjadikan program kita tidak rapi dan agak belibet jadinya. Maka sebaiknya untuk memudahkan program, biasanya main itu kita tulis di atas. Jadi prototipenya adalah solusi agar si fungsi ini tidak terlewat oleh compiler dari C kita. Selanjutnya kita akan bahas terkait parameter. Nah, kita sudah bahas tadi parameter itu apa? Parameter itu adalah input dari fungsi kita. Cara fungsi kita menerima input ada dua cara. Cara pertama adalah by value atau kita kirim salinan dari datanya. Nah, ini merupakan yang paling aman ya untuk pemula. Nah, cara kedua adalah by reference.
Yang ini kita tidak mengirim datanya, tapi kita akan mengirim alamat dari datanya, sehingga data aslinya bisa diubah. Nah, di by reference ini yang dikirimkan adalah alamat dari memorinya. Dia menggunakan pointer namanya. Kita bisa mengubah data aslinya, dan biasanya ini untuk advance ya, untuk lebih lanjut lagi, karena ini fokusnya adalah ke efisiensi untuk data besar, tapi dia lebih kompleks karena sometimes dia berbahaya kalau bisa salah, karena data aslinya bisa diubah oleh fungsi yang kita tidak tahu fungsi yang mana mengubahnya, seperti itu. Maka untuk kalian, untuk kelas pemula sebaiknya gunakan yang ref parameter by value, atau kita kirimkan programnya utuh dan kita kembalikan, kita simpan lagi ke tempat yang kita sediakan juga. Memang ini agak boros memori, agak boros variabel, tapi ini lebih aman untuk orang yang baru-baru belajar. Nah, untuk minggu ini kita akan fokus di parameter by value yang sudah cukup sebenarnya untuk 90% kasus programming ya. Dan pointer by reference mungkin akan kita pelajari minggu depan di tugas minggu 12. Nah, contoh reference by value misalnya. Di sini Bapak punya fungsi ya. Fungsinya adalah seperti ini. Nah, fungsinya adalah tambah. Dia menerima parameter A dengan integer juga, parameter B dengan integer juga, dan dia mereturn integer juga. A dan B ini adalah salinan. Nah, kalau di dalam fungsi ini A itu sama dengan 10, variabel yang aslinya yang di luar dikirimkan dari fungsi main tidak akan berubah. Beda dengan kalau menggunakan parameter by reference, bisa saja fungsi ini mengubah data aslinya. Seperti itu. Nah, ini contoh sederhananya nih. Yang tadi di sini kita mereturnkan A ditambah B ya. Merupakan hasil penjumlahan dari A dan B. Nah, kalau kita panggil dia di main, misalnya kita panggil di main itu adalah int hasil sama dengan tambah 5,3. Kira-kira apa isi dari hasil? Nah, A-nya akan menjadi 5, B-nya akan menjadi 3. Maka variabel hasil isinya adalah 8. Nah, ini sederhana ya, tapi ini pola universal untuk semua fungsi nih. Inputnya ini, prosesnya ini, outputnya adalah yang direturunkannya adalah hasilnya disimpan di sini. Input, proses, output. Seperti itu. Oke, sekarang mari kita bahas tugas pertama. Nah, tugas pertama ini Anda sebagai programmer diminta oleh sebuah minimarket membuatkan program sederhana untuk menghitung total belanja pelanggan. Nah, untuk menjaga kode tetap rapi dan mudah dikelola, Anda diminta menerapkan konsep pemrograman modular. Buatlah program C yang memisahkan logika perhitungan total harga ke dalam satu fungsi terpisah bernama hitung total. Jadi kita harus bikin fungsi hitung total ya. Fungsi tersebut menerima input jumlah barang dan harga satuan. Jadi inputnya 2, parameternya 2, jumlah barang dan harga satuan. Lalu mengembalikan nilai total harga belanja. Berarti returnnya adalah total harga belanja. Nah, di dalam fungsi main, program meminta input dari user, memanggil fungsi hitung total, dan menampilkan hasil. Nah, untuk program ini sudah dapat buatkan contohnya di PowerPoint. Silakan dicek PowerPoint-nya seperti ini. Ini tinggal kita salin saja. Kita kopikan ke IDE kita, IDE online kita. Seperti ini, tinggal kini dihapus saja. Kita pastikan codingannya.
Contohnya seperti ini. Nah, sesuai dengan perintah soal tadi, kita diminta membuat fungsi hitung total. Inputnya adalah 2. Total harga kita gunakan parameternya tipe datanya float, dan parameter kedua jumlah dengan tipe datanya integer. Nah, karena dia mengembalikan total harga dan juga ada float di sini, maka kita mengembalikan nilai float, maka fungsinya adalah tipe-tipenya adalah float juga. Nah, ini kalau kita jalankan kurang lebih seperti ini. Misalnya harga satuannya di sini kita inputkan ya, harga satuannya berapa. Misalnya harga satuan barangnya adalah 68.000 misalnya. Jumlah barangnya berapa? Misalnya 2. Nah, total harga barangnya adalah di sini. Kita panggil hitung total, kita inputkan variabel harga, kita inputkan variabel jumlah sebagai inputnya. Kemudian returnnya langsung dia printkan menggunakan printf. Hasilnya adalah 136.000. Itu untuk tugas 1. Lanjut untuk tugas 2. Tugas 2 ini tim manajemen fasilitas ingin memantau suhu ruangan. Anda diminta membuat program konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, ini gampang ya. Tinggal masukin rumusnya aja. Rumusnya adalah 59 dikali Celsius ditambah 32. Maka tinggal kita buat fungsi Celsius to Fahrenheit. Parameter inputnya adalah Celsius dengan tipe datanya float. Dan karena outputnya dalam bentuk float juga, maka tipe variabelnya adalah tipe variabel float. Nah, di sini perintahnya adalah kalian harus mendeklarasikan menggunakan prototype fungsi sebelum fungsi main. Maka kita bikin dulu prototipenya di atas sebelum fungsi main. Nah, hasil programnya kurang lebih seperti ini. Nah, silakan diperhatikan dulu. Ini prototipenya di atas sebelum fungsi main. Ini fungsi aslinya di bawah. Nah, jadi prototip itu dia cuma sampai di nama sama tipe parameternya saja ya, sama jenis outputnya, jenis tipe data outputnya. Sementara isinya ada di bawah, isi dari programnya. Jadi kita bisa membuat fungsi yang panjang di bawah tanpa mengganggu tampilan main yang ada di atas supaya lebih mudah kita memahami programnya. Program ini cukup sederhana. Kita punya variabel C di sini untuk menyimpan inputan dari user. Kemudian C ini kita jadikan input dengan memanggil fungsi Celsius to Fahrenheit. C-nya kita jadikan sebagai parameter. Nah, programnya kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Kita hapus dulu yang ini, kita pastikan kurang lebih seperti ini. Sini ada prototipenya di atas sebelum main, di bawah ada fungsi aslinya. Kita jalankan, misalnya, oh belum ya, ini masih, bentar. Ini dia. Kita jalankan, berapa suhu Celsius? Misalnya 100 derajat Celsius, enter. Maka menggunakan rumus yang ada ini adalah 212 derajat Fahrenheit. Seperti itu. Oke, lanjut ke program ketiga. Program ketiga untuk minggu 11. Nah, di program ketiga ini perusahaan ingin menghitung gaji bersih karyawan berdasarkan gaji pokok, tunjangan, dan pajak. Buat fungsi hitung gaji bersih yang menerima 3 argumen. Nah, 3 parameter ya. Apa itu? Dia menerima gaji pokok dengan tipe data float, dia menerima tunjangan juga dengan tipe data float, dan dia juga menerima pajak dengan persentase. Nah, fungsi tersebut harus mengembalikan nilai bersih gaji pokok ditambah tunjangan dikurang potongan pajak.
ke fungsi main, tampilkan hasil perhitungan gaji bersih di fungsi main. So, kurang lebih programnya seperti ini. Ini bagian atasnya, ini prototipenya ya. Ini fungsi mainnya di sini. Ini untuk inputannya, inputan gaji pokok, inputan tunjangan sama inputan pajak. Di sini kita baru proses, kita panggil fungsi gaji bersih. Kita parameternya adalah gaji pokok, tunjangan sama pajak. Dan ini isi fungsi dari hitung gaji bersihnya. Jadi potongan itu sama dengan pokok dikali pajak per 100. Berarti berapa persen kita potong, kita hitung berapa potongannya, tergantung berapa persen pajaknya. Baru hasilnya adalah pokok ditambah tunjangan dikurang potongan. Nah, kalau kita jalankan programnya kurang lebih seperti ini. Kita kembali ke IDE kita. Pastikan di sini ini sama ya program yang ada di PowerPoint tadi. Nah, ini kebetulan dipotong 3 supaya muat ininya, PowerPoint-nya. Nah, ini dia sama programnya. Kita bersihkan dulu, kita jalankan. Nah, anggaplah gaji pokok gaji pokok pegawai ini adalah sebesar 2 juta. Oh, belum diketikkan nih. 2.250.000. Nah, kurang 01. Ya, 2.250.000. Oke. Tunjangannya adalah karena kebetulan dia BPJS-nya bayarnya mandiri, maka ditambah BPJS dia harus ditambah 150 keluarga. Pajaknya karena dia termasuk pegawai golongan UMR, maka pajaknya 5%. Berapa gaji bersihnya? 3 juta. Ini salah ya, ini 1.500.000 nih. Anggaplah tunjangannya 1.500.000 misalnya ya. Maka gaji bersihnya adalah 3.660.000 nih. Kita perbaiki dulu. Gajinya adalah 2.250.000. 250 keluarga. Tunjangannya 150 keluarga. Pajaknya 5%. Maka total gajinya adalah 2.287.500. Seperti itu programnya. Nah, ini cukup untuk tugas minggu ini. Nah, tugas minggu depan, kita masuk ke tugas minggu depan langsung aja ya. Tugas minggu depan itu ada 2. Pertama adalah sebuah pameran seni menggunakan program untuk menghitung jumlah pengunjung yang masuk melalui pintu utama secara real time. Buatlah program yang menggunakan konsep kelas penyimpanan. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel statik namanya. Variabel statik ini kita bisa menyimpan variabel dalam sebuah fungsi. Dan variabel statik ini kan menghitung total pengunjung yang masuk secara terus-menerus selama program berjalan. Maka gunakan variabel eksternal untuk menyimpan nama pameran yang dapat diakses oleh semua fungsi dan tampilkan jumlah pengunjung setiap kali fungsi hitung pengunjung dipanggil dalam main. Maka programnya kurang lebih seperti ini nih. Nah, di sini anggaplah pameran kita adalah pameran seni UNP 2025 misalnya. Ini kita menggunakan variabel eksternal yang diakses dari fungsinya. Kemudian ini fungsinya kita menggunakan void karena kita tidak mereturn apa-apa. Returnnya adalah dalam bentuk printf karena kita printkan langsung ya. Nah, di sini kita menggunakan statik. Nah, ini dia statiknya. Ini yang bisa diingat oleh fungsi selama dia dijalankan. Dia akan mengingat nilai sebelumnya ketika dia dijalankan sebelumnya. Nah, di sini kita panggil dia sejumlah 3 kali. Anggaplah ada pengunjung sejumlah 3 orang pengunjung gitu ya. Maka kita memanggil fungsinya 3 kali. Kalau kita kombinasikan dengan looping kita bisa menentukan berapa jumlah pengunjungnya. Tapi karena ini tidak menggunakan looping, maka anggap saja kita ada 3 orang pengunjung di sini. Nah, hasilnya programnya kalau kita running di IDE kita, ini kita salinkan ke IDE kita.
Ini dihapus, ini dipastikan. Maka ini kan kita jalankan 3 kali nih. 1, 2, 3. Di running pertama dia akan menuliskan bahwa pengunjung masuk 1. Di running kedua dia memprintkan bahwa pengunjung masuk 2. Di running ketiga dia memprintkan bahwa pengunjung masuk adalah 3. Perhatikan di sini ya, kita tidak ada menggunakan variabel eksternal sama sekali, tidak menyimpan kemana-mana sama sekali. Kita cuma menggunakan variabel yang ada dalam ini saja, di dalam fungsi hitung pengunjung saja. Nah, inilah yang kita sebut sebagai variabel statik, karena nilai sebelumnya bisa diingat oleh si fungsi ini. Oke, itu untuk program ke-5, tugas ke-4. Nah, tugas ke-5 ini tugas terakhir untuk minggu ke-12. Seorang peneliti biologi ingin memodelkan pertumbuhan bakteri dalam sebuah cawan Petri. Bakteri dia membelah diri menjadi 2 setiap jam. Nah, buatlah fungsi rekursif untuk menghitung nama fungsinya adalah hitung bakteri. Kemudian parameternya adalah jam dengan tipenya integer untuk menghitung total bakteri setelah n jam. Nah, syarat dasarnya, base case-nya, pada jam ke-0 jumlah bakteri adalah 1. Proses rekursifnya, jumlah bakteri, sebentar Pak besarkan dulu. Jumlah bakteri pada jam ke-n adalah 2 kali jumlah bakteri pada jam ke-n plus 1. Jadi ini lebih ke Fibonacci ya sepertinya ya. Bukan. Oke, ada penjumlahan di atas penjumlahan. Kemudian program meminta input jumlah jam dari user dan menampilkan total bakteri. Maka ini sangat mudah diselesaikan dengan rekursif, di mana kita bisa memanggil fungsi dalam fungsinya. Nah, bentuk programnya kurang lebih seperti ini. Perhatikan di sini. Ini fungsi mainnya. Ini fungsi utamanya. Nama fungsinya adalah hitung bakteri. Parameternya adalah jam dengan tipe data integer. Outputnya ada returnnya adalah long. Nah, di sini kita menggunakan apa ya? Decision ya. Jika jamnya itu sama dengan 0, maka return kan 1. Ini adalah base case dari rekursif nih. Jadi ketika si jam ini sudah habis, sudah mendekati 0, maka ini akan menjadi cara untuk keluar dari looping, keluar dari rekursif ini. Perhatikan di sini, kita memanggil diri fungsi ini di dalam dirinya sendiri. Dan kita jadikan jam ini dikurang 1, artinya kita menuju kepada base case-nya. Misalnya kita inputkan 3 misalnya di sini. 3 dikurang 1, 2. Dia akan memanggil lagi dirinya dengan parameter 2. 2 dikurang 1 jadi 1. Dia akan memanggil lagi dirinya dengan parameter 1. Nah, kalau diperhatikan lebih baik, bentuknya kurang lebih seperti ini kalau dijalankan ya. Nah, perhatikan ini. Nah, misalnya kita menginputkan fungsinya adalah hitung bakteri 3 jam. Maka di dalam ini dia akan menghasilkan 2 dikali hitung bakteri 3 dikurang 1. 3 kurang 1 berapa? Jadinya adalah 2. Nah, 2 jadinya. Kemudian di sini juga akan terjadi pemanggilan fungsinya lagi. Jadi 2 di sini ya, 2 dikali hitung bakteri 2 dikurang 1 jadi 1. Kemudian dia akan masuk lagi ke dalam karena di situ ada pemanggilan lagi. Maka terjadi adalah 2 dikali hitung bakteri 0. Karena 0 di sini adalah return 1, maka hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1. Berapa hasilnya? 2 kali 2 6. 6 2 kali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 1 1. Nah, itulah bentuk dari rekursif itu. Jadi dia memanggil dirinya sendiri dalam fungsi itu. Memang agak ribet sih, agak pusing. Tapi memang ini jarang digunakan sebenarnya. Tapi di case-case tertentu, di case-case yang rumit seperti ini, rekursif ini sangat dibutuhkan. Nah, seperti apa programnya kalau kita jalankan? Mari kita salin ini, kita pindahkan ke IDE kita.
Nah, misalnya kita inputkan jamnya adalah 3. Nah, setelah 3 jam jumlah bakteri adalah 8. Artinya terjadi sejumlah berapa tadi? 1, 2, 3, 4 kali rekursif dia. Lebih dalam lagi kalau mau mencoba, bisa kita masukkan jamnya misalnya adalah 256 jam misalnya. Enter. Nah, setelah 256 jam, kenapa jumlah bakterinya jadi 0? Nah, ini sepertinya adalah sistem ini mengamankan dirinya supaya tidak terjadi infinite loop dalam rekursif. Makanya dia batasi supaya jumlah bakterinya supaya tidak terjadi looping yang terlalu dalam. Coba kita tambahkan yang lebih kecil lagi jumlahnya, misalnya 64. Enter. Tetap 0. Kita tambahkan lagi yang lebih kecil, misalnya 32. Nah, kelihatan di sini. Ini adalah alasan kenapa tadi kita menggunakan long ya. Ternyata setelah lebih dari 32, variabel long ini tidak lagi bisa menampung jumlah bakteri yang di rekursif tadi. Ini saja jumlahnya sudah sejumlah 4.294.967.296 bakteri. Nah, itu alasan kenapa kita menggunakan long, karena saudara-saudari mahasiswa ini bisa menjadi eksponensial dan bisa menyebabkan datanya meningkat dengan cepat. Saudara-saudari mahasiswa, rekursif ini tidak sama dengan iterasi ya. Rekursif menjalankan sesuatu lebih elegan dan lebih matematis dan lebih mudah dibaca untuk masalah yang sifatnya rekursif by nature. Makanya tidak semua hal bisa kita rekursif, tapi untuk model-model tertentu yang membutuhkan rekursif maka kita bisa menggunakan rekursif ini. Tapi sayangnya rekursif ini dia lebih boros memori dan lebih lambat karena ada overhead untuk memanggil fungsinya sendiri. Sementara iterasi dia lebih efisien karena menggunakan looping. Nah, tapi mungkin kode lebih panjang kalau kita menggunakan looping. Maka silakan pilih yang lebih sesuai dan lebih aman untuk digunakan. Oke, terakhir mari kita ringkas apa yang kita pelajari hari ini. Minggu ini kita sudah belajar terkait fungsi untuk membuat program menjadi rapi dan reusable. Ingat selalu tulis prototype sebelum main dan gunakan return untuk mengembalikan hasil dari fungsi tersebut. Nah, variabel statik, ingat ya, nilai antar pemanggil ini akan ingat variabel statik dia akan mengingat nilai antar pemanggil. Nah, biasanya kita gunakan untuk counter, untuk case, state, dan lain-lain. Dan fungsi rekursif dia butuh sebuah base case agar tidak terjadi yang namanya infinite loop. Nah, sekarang saatnya kamu buat fungsi sendiri. Ada 5 tugas yang akan kamu kerjakan, mencakup spektrum lengkap dari fungsi ini ya. Dari fungsi sederhana sampai fungsi yang levelnya tingkat lanjut. Sekian untuk minggu ke-11 dan 12 ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.